Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, program studi Hukum Keluarga Islam semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih yang diberikan oleh Bapak dosen Zuhdi Hasibuan MAG. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu pengantar fikih, meliputi pengertian fikih, karakteristik fikih, dan sumber ilmu fikih. Materi yang kedua yaitu fikih ibadah, meliputi toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian materi yang terakhir yaitu fikih munakohat, meliputi hukum nikah, syarat nikah, rukun nikah, dan tujuan dari pernikahan. Pengantar fikih. Pengertian fikih secara bahasa yaitu pemahaman yang sangat mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi akal. Kemudian pengertian fikih secara istilah yaitu pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran Islam, baik itu berupa akidah, akhlak maupun amaliyah atau ibadah. Kemudian pengertian fikih secara keseluruhan yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad atau bersungguh-sungguh. Karakteristik fikih Islam. Yang pertama yaitu fikih Islam itu dasarnya adalah wahyu ilahi. Yang kedua, fikih Islam bersifat komprehensif, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan hidup. Dan yang ketiga, fikih Islam berbicara tentang halal dan haram. Yang keempat, fikih Islam terkait dengan masalah akhlak. Yang kelima, hukuman bagi pelanggar hukum di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir yaitu adanya orientasi kolektivitas dalam fikih Islam. Sumber ilmu fikih. Yang pertama yaitu Al-Quran. Ayat Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berkala. Kemudian, sepeninggalan Rasulullah, Al-Quran dibukukan oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Beliau merupakan sahabat Nabi yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Kemudian hadis. Hadis bersumber dari perkataan atau sabda, perbuatan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum Islam yang tetap didasarkan kepada 2 sumber sebelumnya yaitu Al-Quran dan hadis. Sumber ilmu fikih yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas merupakan sumber ilmu fikih yang diambil dengan cara membandingkan secara terminologi atau menyamakan suatu peristiwa yang belum ada ketetapan dalil atau nasnya dengan cara membandingkan peristiwa yang memiliki persamaan ilah. Materi yang kedua yaitu fikih ibadah. Pengertian dari fikih ibadah yaitu pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni antara makhluk yang tercipta terhadap Sang Penciptanya. Cakupan fikih ibadah yang pertama yaitu toharoh. Pengertian toharoh secara bahasa yaitu membersihkan kotoran, baik berupa kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Sedangkan secara istilah, toharoh berarti menghilangkan najis, hadas, dan kotoran dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Pengertian toharoh menurut syariat Islam yaitu suatu kegiatan bersuci dari hadas dan maupun najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan suatu ibadah tersebut. Macam-macam toharoh ada 2 macam. Yang pertama toharoh mu'nawiyah, yaitu bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti iri dan riya. Kemudian yang kedua yaitu toharoh hissiyah, bersuci secara jasmani dengan membersihkan bagian tubuh yang terkena najis atau hadas. Jenis-jenis air dalam Islam ada 4 macam. Yang pertama air suci lagi menyucikan, yang kedua air suci tetapi tidak menyucikan, yang ketiga air najis, dan yang terakhir yaitu air yang dipanaskan oleh sinar matahari.
Macam-macam air ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air mata air salju, air embun, air sungai, dan air sumur. Cakupan yang kedua yaitu sholat. Pengertian sholat secara bahasa yaitu berdoa, sedangkan secara istilah sholat merupakan suatu perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat sah sholat ada 5 macam. Yang pertama, harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, harus menutup aurat. Dan yang ketiga, tempatnya harus suci. Yang keempat, mengetahui waktu datangnya sholat. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Cakupan yang ketiga yaitu puasa. Pengertian puasa secara bahasa yaitu menahan diri, sedangkan menurut istilah puasa berarti menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan penahanan yang disertai dengan niat. Syarat wajib puasa ada 4 macam. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang terakhir mampu untuk mengerjakan ibadah puasa. Cakupan yang keempat yaitu zakat. Pengertian zakat secara bahasa yaitu membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan menurut istilah, zakat yaitu ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan beberapa syarat sesuai syariat Islam. Rukun-rukun zakat, yang pertama niat, yang kedua harta yang dizakati, yang ketiga pemberi zakat, dan yang keempat penerima zakat. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, miskin, amil zakat, mukallaf, budak, gorim, fisabilillah, dan musafir. Cakupan yang kelima yaitu haji. Pengertian haji secara bahasa yaitu menyengaja. Kemudian secara istilah, haji merupakan perjalanan menuju Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Rukun haji yang pertama yaitu ihram, yaitu niat seseorang untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Yang kedua tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Yang ketiga yaitu sa'i, berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah selama 7 kali putaran. Dan yang terakhir yaitu wukuf di Arafah, yaitu datang pada malam hari di Musdalifah sebelum terbit fajar. Materi yang ketiga yaitu fikih munakohat atau fikih pernikahan. Pengertian dari fikih munakohat adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah, termasuk pengertian, dasar hukum, dan tata cara yang menyangkut pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama yaitu wajib, merupakan orang yang sudah mampu dari segi fisik dan materi, tetapi dia tidak bisa menahan hawa nafsunya sehingga dikhawatirkan akan terjerumus kepada kemaksiatan, maka hukum pernikahan baginya adalah wajib. Kemudian yang kedua yaitu sunnah, merupakan orang yang sudah mampu dari segi fisik maupun materi, tetapi dia masih bisa menahan hawa nafsunya, maka hukum pernikahan baginya yaitu sunnah. Dan yang ketiga yaitu mubah, orang yang belum sanggup dari segi fisik maupun materi dan dia masih bisa menahan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat yaitu haram, orang yang menikah dengan tujuan untuk menyakiti istrinya atau pasangannya, maka hukum baginya yaitu haram. Syarat sah nikah antara lain kedua calon mempelai beragama Islam, berakal, balik, tidak menikahi mahram, dihadiri saksi, wali nikah laki-laki, sedang tidak ihram atau berhaji, dan bukan karena paksaan. Rukun-rukun nikah ada 5. Yang pertama adanya calon laki-laki, yang kedua adanya calon perempuan, yang ketiga ada 2 orang saksi, yang keempat ada wali, dan yang kelima yaitu ada ijab dan qabul. Kemudian tujuan dari pernikahan yaitu untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
dan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.